umumnya dilaksanakan dengan berdiri. Lantas bagaimana bila kita sedang dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk berdiri? Apakah kewajiban kita akan gugur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai tata cara salat bagi orang yang sedang sakit. Salat diwajibkan kepada semua muslim yang balik dan berakal. Mereka adalah mukhalaf, yakni orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan salat adalah orang yang bukan mukhalaf, yakni anak yang belum balik dan orang yang belum berakal. Demikian juga yang dibolehkan untuk meninggalkan salat adalah wanita haid dan nifas. Dari sini bisa disimpulkan, ternyata orang yang sakit tidak dikecualikan, sehingga tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat selama ia balik, berakal, tidak haid, dan tidak nifas. Namun bagaimana bila kita sedang dalam keadaan sakit? Dalam keadaan ini, kaum muslimin dibagi menjadi dua golongan, yang berkenaan dengan kewajiban sholat yang harus dilakukannya sebagai seorang muslim. Yang pertama, enggan melaksanakan sholat karena alasannya sakit, baik sakit ringan atau berat. Dan yang kedua, yakni memaksakan diri sholat layaknya ketika masih sehat sehingga sakitnya bertambah parah atau tidak bisa. Syariat Islam dibangun di atas dasar ilmu dan kemampuan orang yang dibebani. Tak ada satupun beban syariat yang diwajibkan kepada seseorang di luar kemampuannya. Allah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakni Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah juga memerintahkan kaum muslimin untuk agar bertakwa sesuai dengan kemampuan mereka. Allah berfirman, Fattaqullaha mastata'tum. Yakni maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Orang yang sakit tidak sama dengan orang yang sehat. Masing-masing harus berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuannya. Dari sini nampaklah keindahan dan kemudahan syariat Islam. Lalu bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat bagi mereka yang sedang sakit? Yang pertama, kita akan membahas tentang tata cara sholat apabila masih bisa berdiri. Diwajibkan bagi orang yang sedang sakit untuk sholat dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah. Karena berdiri dalam sholat wajib merupakan rukun sholat. Allah berfirman, Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Diwajibkan juga bagi orang yang mampu berdiri dengan menggunakan bantuan tongkat, bersandar ke tembok, dan berpegangan pada tiang. Berdasarkan hadis Ummu Qais radhiyallahu anha yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berusia lanjut dan lemah, beliau memasang tiang di tempat salatnya sebagai sandaran. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani dan Silsilah Al-Sahihah. Yang kedua, tata cara sholat orang yang tidak mampu berdiri. Orang yang sakit yang khawatir akan bertambah parah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya atau sangat susah berdiri, diperbolehkan sholat dengan duduk. Syekh Ilmu Utsmani rahimahullah berkata, yang benar adalah kesulitan membedakan seseorang mengerjakan sholat dengan duduk. Apabila seseorang merasa susah mengerjakan sholat berdiri, maka ia boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Berdasarkan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Duduk yang paling utama adalah dengan cara duduk tarobu, duduk iftirashi, duduk tawarruk, duduk tamjid, dan dibolehkan juga dengan duduk di kursi. Apa sih bedanya salat sambil berdiri dengan duduk?
Bedanya ialah ketika dia melakukan rukuk dan sujud. Jadi ketika melakukan sholat dengan duduk, rukuknya dilakukan dengan cara menundukkan kepala hingga sejajar dengan lutut. Untuk sujudnya, bila ia masih bisa melaksanakan sujud seperti umumnya, maka harus melaksanakan sujud seperti umumnya. Baru ketika ia tidak mampu sujud seperti biasa, cara sujudnya yakni menundukkan kepala lebih dalam daripada lututnya. Yang ketiga adalah tata cara salat bagi yang tidak mampu untuk duduk. Orang yang tidak mampu untuk berdiri dan tidak mampu untuk duduk, maka salatnya sambil berbaring. Berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Salatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat sambil berbaring dilakukan dengan cara tidur miring ke kanan, menghadapkan wajah dan badannya ke arah kiblat. Kemudian bagaimana dengan rukuk dan sujudnya? Rukuk dan sujudnya digantikan dengan isyarat menundukkan kepala. Ketika rukuk berarti menundukkan kepala, ketika sujud berarti menundukkan lagi lebih dalam kepalanya. Lalu bagaimana bila tidak mampu tidur miring? Maka dia diwajibkan sholat dengan cara tidur terlentang. Yang harus diperhatikan adalah ketika sholat dengan keadaan terlentang, maka yang wajib dihadapkan kiblat adalah telapak kaki dan wajah. Di posisi seperti ini, maka diwajibkan untuk meletakkan bantal atau semacamnya di belakang kepala, supaya wajahnya menghadap ke arah kiblat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa amra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim.